Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال أيضا من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Baik, Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan rutinitas kajian kita, yang dimana kajian rutinitas kita sebelum talaqi Al-Quran, maka kita bahas sedikit tentang sifat-sifat kesempurnaan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah karangannya Abu Isa At-Tirmidzi. Yang pada kesempatan malam hari ini insya Allah kita akan membahas sedikit tentang beberapa bab daripada kitab tersebut. Malam hari ini kita sudah sampai di dalam bab sifat imamah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sifat imamah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, para perindu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para pecinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga dengan kita mengkaji kitab Syama'il Muhammadiyah ini menjadi penuntut syafaat, ya, yang menyampaikan kita sebagai orang-orang yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang sampai salawat-salawat kita, yang sampai bacaan kita ini menjadi pengingat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kita termasuk golongan-golongan yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita akan mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Kita sudah sampai di dalam bab imamah. Kemarin kita bahas terkait dengan baju besi atau baju perang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dan juga kita bahas terkait dengan mighfar, terkait dengan helm perang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada hari ini kita masuk kepada sifat imamah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babu ma jaa fi sifati imamati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imamah ini adalah, ya, kalau bahasa sekarang serban atau sorban, ya. Sorban yang dililitkan di kepala mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berserta para sahabat dan juga sebagai tradisi Arab saat itu, mereka kebanyakan memakai surban. Jadi surban itu tidak menutup kemungkinan untuk orang-orang Muslim saja saat itu. Kebiasaan orang-orang Quraisy juga suka pakai surban. Jadi surban ini pada hukumnya pada asalnya adalah mubah. Memakai surban hukumnya adalah mubah. Kecuali ketika meniatkan memakai surban karena mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka di sana baru ternilai menjadi sunnah. Kalau ingin memakai surban dan menjadi nilai sunnah, maka jangan lupa diniatkan untuk ittiba' sunnatir Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Imamah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijelaskan di dalam beberapa riwayat itu ada beberapa macam atau ada beberapa warna. Yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka dan senang memakai surban yang berwarna putih, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka pakaian yang berwarna putih. Kemudian yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah memakai surban yang berwarna hijau. Dan di kala yang lain juga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga suka memakai surban yang berwarna hitam.
Namun beberapa hadis yang disebutkan di sini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai imamah yang berwarna hitam. Setiap kaidah daripada penyusunan kitab Syama'il Muhammadiyah ini yang diambil riwayat-riwayatnya atau hadis-hadis yang diambil oleh Imam At-Tirmidzi, kebanyakan ini bukan kebiasaan Nabi, tapi kebanyakan ini dikutip adalah sesuatu yang pernah dipakai Nabi namun jarang-jarang. Ya, sebagaimana kita jelaskan kemarin tuh Nabi pernah pakai baju yang berwarna merah, ya, merah kehitam-hitaman. Tapi itu bukan kebiasaan Nabi dan bukan yang disenangi Nabi. Ya, artinya dalam beberapa kali Nabi pernah memakai pakaian yang berwarna atau baju yang berwarna merah. Namun kebiasaan Nabi berwarna putih. Tapi begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan suka, nah pernah beberapa kali memakai imamah yang berwarna hitam. Namun itu bukan kebiasaan Nabi, bukan kebiasaan Nabi. Makanya identik kalau sekarang, zaman sekarang itu justru jubah yang berwarna hitam, imamah yang berwarna hitam sudah identik, mohon maaf, dengan aliran yang di luar daripada aliran Sunni, seperti aliran Syiah. Nah, itu karakteristiknya atau identik dengan imamah hitam atau jubah hitam. Bagi yang rijal khususnya ya, bagi yang ikhwan khususnya. Namun itu yang terkait dengan warna-warna imamah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun bentuk imamah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak macamnya, ya. Tapi kebanyakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai imamah itu seperti cara pola pakainya orang-orang Yaman sekarang. Nah, kebanyakan begitu. Jadi sebenarnya imamah itu banyak model cara makainya. Sama seperti akhwat yang memakai jilbab kadang banyak model asal syarat-syarat menutup auratnya terpenuhi. Begitu juga imamah itu kadang beda-beda negara cara pola pakai imamahnya beda-beda. Seperti Saudi imamahnya itu cuma diletakkan di atas kepala namun dipakaikan ring, ya itu ala imamah Saudi. Kemudian kalau kita pergi ke Oman itu beda imamahnya juga imamah yang sudah agak dekat-dekatan dengan imamahnya orang Yaman. Itu disebut dengan imamah orang gurun pasir, gitu. Begitu juga di Dubai, Kuwait dan lain dan negara-negara sekitarnya. Kalau kita pergi ke misalnya ke negara-negara yang Afrika misalnya ya, ke negara Afrika, mereka tidak identik lagi dengan imamah. Justru mereka langsung pakai biasanya memakai baju jubah yang langsung ada eh, tupluk apa istilahnya gitu, kupluknya ya, atau kalau istilahnya itu troblus ya. Troblus itu ya kalau bahasa di sana troblus. Troblus itu adalah pakaian yang seperti mantel. Jadi ada langsung penutup kepalanya. Dan mereka sholat kebanyakan memakai seperti itu dan tidak pakai peci lagi. Itu adalah imamah-imamah daripada orang-orang Maghribi atau orang-orang Arab yang tinggal di daerah Maghrib, Maroko, Tunisia, Libya dan Aljazair dan sekitarnya. Jadi bermacam-macam. Namun semua bentuk tersebut kalau diniatkan untuk mengikuti sunnah Nabi, semuanya menjadi sunnah. Semuanya menjadi sunnah. Adapun imamah Nabi, terkadang yang dijelaskan adalah ekor, ya mohon maaf, atau ekor daripada lilitan yang sudah dililit, namun ada kelebihan dari lilitan tersebut. Terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lilitannya itu diletakkan di bagian pundak sebelah kanan, artinya ditampakkan di pundak sebelah kanan. Pernah beberapa kali juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lilitan imamahnya tidak ada lagi ekornya, jadi langsung sudah habis dengan lipetannya. Jadi ada dua macam cara memakai imamah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة وحدثنا محمود بن غيلان وحدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جبير قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه إمامة سوداء. Kata Jabir bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk ke kota Mekah
pada hari Fathu Mekah. Pada hari Fathu Mekah, dan Nabi saat itu mengenakan imamah yang berwarna hitam. Baik, ini menarik sekali karena kemarin kita membahas di mighfar atau di helm perang baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sana dinyatakan bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk ke kota Mekah saat Fathu Mekah, Nabi memakai helm perang. Sedangkan di dalam riwayat ini dikatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai sorban yang berwarna hitam. Apakah ada kontradiksi antara dua hadis ini? Oke, jawabannya adalah kita luruskan, jawabannya tidak ada kontradiksi. Penjelasannya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di kota Mekah dan saat itu hari Fathu Mekah, yang dimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengira-ngira sebelumnya bakal ada terjadi perlawanan dari orang Quraisy, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersiap siaga dengan helm perangnya. Tapi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mulai masuk ke gerbang kota Mekah dan melihat ternyata tidak ada perlawanan dari orang-orang Quraisy, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuka helm perangnya, kemudian mengganti imamahnya dengan imamah yang berwarna hitam. Ibnu Qayyim al-Jauzi itu menjelaskan di dalam kitabnya kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih warna hitam, karena hitam itu melambangkan keteguhan Islam, prinsip Islam yang sangat kokoh yang tidak bisa ditumbangkan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai warna hitam itu untuk menunjukkan keabadian, bahwa juga hitam itu menunjukkan kebenaran yang hak itu akan selamanya benar. Itu alasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih imamah saat itu berwarna hitam. Kemudian haddatsana Ibnu Abi Umar, haddatsana Sufyan an Musawir al-Warraq an Ja'far bin Amr bin Hurais an abihi qala ra'aitu Nabi 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam imamatan sauda. Juga diterangkan oleh bapaknya Umar bin Harith dikatakan bahwasanya beliau pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kala yang lain atau di kali yang lain, bukan saat Fathu Mekah, juga pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai imamah yang berwarna hitam. Haddatsana Mahmud bin Ghailan wa Yusuf bin Isa qala حدثنا واكع عن مساور الوراق عن جعفر بن عمر بن حريث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه إمامة سوداء. Jadi riwayat di atas yang dijelaskan oleh bapaknya Umar bin Huraiz itu ketika dilihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai imamah yang berwarna hitam, ternyata ketika ngapain? Ternyata ketika khutbah di depan banyak manusia atau di depan para sahabat. Ketika khutbah pernah sekali waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai imamah yang berwarna hitam. Kemudian haddatsana Harun bin Ishaq Al-Hamdani, haddatsana Yahya bin Muhammad Al-Madani, an Abdul Aziz bin Muhammad, an Ubaidillah bin Umar, an Nafi an Ibnu Umar. Dari Abdullah bin Umar putranya Umar ibn al-Khattab pernah mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tamma itu apabila beliau memakai sorban. Ini idza tamma. Apabila beliau memakai imamah. Sadala imamatahu baina katifaihi. Nah, ini keterangannya bahwa sadal itu apa? Ekor ya, ekor daripada imamah itu ternyata Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjulurkan di depan di depan pundaknya. Jadi sering ekornya itu diperlihatkan di depan pundaknya. Qala Nafi wa kana Ibnu Umar yaf'alu dzalika. Ternyata kata Nafi, Abdullah bin Umar yang memang suka sekali mencontoh atau meniru-niru semua perilaku baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam ternyata juga berbuat demikian. Qala Ubaidullah wa ra'aitul Qasim wa Saliman yaf'alani dzalika. Dan kemudian dikatakan oleh Ubaidullah, ternyata Qasim siapa? Qasim adalah anaknya Ibnu Umar. Artinya cucunya Umar Ibnul Khattab. Salah satunya Qasim dan Salim. Dua-duanya ternyata juga mengikuti bapaknya. Abdullah bin Umar memakai sorban dengan cara seperti itu. حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا واكيع وحدثنا أبو سليمان وهو عبد الرحمن
bin Al-Ghasil an Ikrimah an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas dikatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam khataban nasa wa alaihi isabatun dasma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah khutbah di depan para sahabat saat itu. Ya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai serbannya yang isabatun dasma, ini adalah surban yang terkena minyak. Ya, maksudnya apa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka memakai minyak rambut atau meminyaki rambutnya dengan minyak zaitun atau minyak-minyak lainnya, secara dengan cara perawatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada rambutnya. Maka saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memakai surban, dilihat oleh seorang sahabat, dilihat oleh Ibnu Abbas, ternyata surban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan seperti surban yang terkena minyak atau terkena atau apa namanya, terkena sedikit daripada minyak rambut baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita tampilkan sedikit gambar. Ini ada gambar imamah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih tersimpan di dalam Museum Topkapi di Istanbul, Turki. Nah, ini wallahu alam apakah ini replikanya atau memang benar-benar peninggalan warisan daripada imamah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya juga kurang tahu. Tapi secara kebanyakan warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Topkapi itu memang kebanyakan replika, kebanyakan replika. Tapi kalau misalnya rambut itu kebanyakan asli, ya, kebanyakan asli. Wallahu alam ini imamah apakah asli atau tidak. Kemudian kita lanjutkan satu bab lagi terkait dengan sifat izar. Izar itu adalah sarung baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah kita jelaskan di kesempatan yang lalu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain juga memakai jubah terusan, ya, Nabi juga sukai memakai pakaian potongan, koko dan izar, ya, dan sarung. Sama seperti ya, tradisi-tradisi yang kita pakai di Indonesia. Babun fi ma jaa fi sifati izari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haddatsana Ahmad bin Mani haddatsana Ismail bin Ibrahim haddatsana Ayyub an Humaid bin Hilal an Abi Burdah qala akhrajat ilaina Aisyah. Dikatakan oleh Abu Burdah bahwasanya Sayyidah Aisyah, ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah mengeluarkan kisaan mulab badan, pernah mengeluarkan kisaan mulab badan. Ya. Kisaan mulab badan itu adalah pakaian yang telah kumel. Ya. Jadi pakaian yang udah usang, ya, pakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah usang, dan juga sarung yang bisa dikatakan juga usang, ya, sarung yang sudah yang sudah kasar sekali bentuknya, artinya peninggalan yang sudah lama sekali ditinggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faqalat, Sayyidah Aisyah berkata, qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadaini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wafat dengan mengenakan pakaian yang ini. Subhanallah. Ternyata ibunda Aisyah radhiyallahu anha keluar tiba-tiba mengeluarkan baju yang pernah dipakai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga sarung yang pernah dipakai oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang wafatnya, ketika wafat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Kemudian haddatsana Muhammad bin Ghailan haddatsana Abu Dawud an Syu'bah anil Ash'ath bin Sulaim qala sami'tu ammati tuhadditsu an ammiha qala baina ana amshi bil Madinah idza insanun khalfi yaqulu. Nah, ini dari Ash'ath bin Sulaim, beliau berkata, ini hadis diinformasikan oleh pamannya. Kita lihat ini literasi yang tumbuh di tengah-tengah keluarga. Hadis diambil oleh pamannya. Kemudian pamannya ini diambil lagi dari pamannya.
Iya, subhanallah ini bisa ya gitu Asy'ath bin Sulaim mengambil hadis dari pamannya. Pamannya ternyata dapat informasi dari pamannya lagi gitu ya. Artinya sudah regenerasi. Subhanallah. Beliau berkata apa? Qala baina ana amshi bil Madinah, ketika aku berjalan di kota Madinah, di tengah-tengah kota, ternyata ada seseorang di belakang saya. Kata siapa? Kata paman daripada Asy'ath bin Sulaim. Tiba-tiba ada seseorang di belakang saya berkata, "Irfa' izarak." Wahai fulan, wahai seseorang, angkat sarungmu. Fa innahu atqa wa abqa. Maka sesungguhnya ketika engkau mengangkat sarungmu, itu akan menunjukkan sikapmu lebih bertakwa, dan wa abqa, dan sarungmu juga akan jadi lebih awet, nggak cepat rusak. Fa idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata ketika aku menoleh ke belakang, maka aku melihat yang mengatakan itu ternyata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, maka aku berkata, "Ya Rasulullah, innama hiya burdatun malha." Wahai Rasulullah, sesungguhnya ini burdah, pakaian yang aku pakai ini, sesungguhnya ini pakaian yang sudah usang, sudah lama. Jadi nggak apa-apa, kalaupun nggak awet lagi nggak masalah. Maksudnya begitu ya, kata oleh sahabat ini. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah setelah itu? Qala amalaka fi uswah. Amalaka fiyya uswatun. Ya, maksudnya adalah apakah aku tidak bisa menjadi sebagai contoh bagimu? Fanazartu fa idza izaruhu ila nisfi saqaihi. Ternyata ketika dilihat oleh paman daripada Asy'ath ini, yang dilihat apa? Izarnya Nabi, sarungnya Nabi saat itu dikenakan, ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenakan sarungnya, batas bawahnya itu sampai daripada pertengahan betis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maksudnya hadis ini adalah ketika paman daripada Asy'ath ini berjalan di tengah kota, tiba-tiba ada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang di belakangnya. Kemudian langsung mengetuk, "Ya fulan, angkat sarungmu," kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata seseorang ini, iya, maksudnya setelah Rasulullah mengatakan, angkat sarungmu, maka itu akan membuat sarungmu lebih awet dan menunjukkan hatimu lebih bertakwa kepada Allah. Kata seseorang ini, "Ya Rasulullah, nggak apa-apa, meskipun ini agak 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 nyolor-nyorol, agak ngeloyor-ngeloyor, nggak masalah. Ini burdahku ini sudah lama, udah usang, memang nggak akan awet lagi." Nah, begitu alasannya. Ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Tidaklah cukup aku ini menjadi contoh bagimu. Kemudian dilihat oleh sahabat ini, ternyata saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang pakai izar atau batasan bawah daripada sarung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya setengah betis. Ya, jadi naik sekali setengah betis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini menunjukkan kepada siapapun, terlepas daripada khilaf, ya khilaf antara apa, antara isbal atau tidak isbalnya, kalau kita ingin mencontohi uswah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pakailah sarung ataupun apa, atau jubah, tidak sampai akhir batasnya, kita bisa mengatakan tidak, jangan sampai melewati mata kaki. Kalau ingin mencontohi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memang banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwasanya khilaf para ulama fikih antara isbal atau tidak isbalnya, memang juga di kali yang lain, di sisi lain juga kita yang mungkin sudah bisa beristiqomah memakai sarung di atas mata kaki atau memakai pakaian di atas mata kaki, jangan juga suka membid'ah-bid'ahkan orang-orang yang tidak, mungkin belum bisa memakai izar atau jubah atau celananya di atas mata kaki. Jadi jangan terlalu strict ya, jangan terlalu strict kepada suatu sunnah yang dimana ternyata banyak sunnah-sunnah yang lain yang bisa dipilih. Artinya kita yang punya kewajiban untuk menyampaikan bahwa uswah yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai sarung atau memakai celana atau memakai jubah itu di atas mata kaki, maka sampaikan. Namun setelah itu apakah ada orang yang ingin mengikuti atau ada yang tidak ingin mengikuti, terserah. Wallah, terserah, dan silahkan mereka yang memilih beberapa pendapat itu.
Ala kulli hal, pendapat itu tidak sampai kepada haram. Kecuali orang yang memakai pakaian di bawah mata kaki dengan nada kesombongan atau dengan niat kesombongan. Itu baru jatuhnya kepada haram. Baik, kita lanjutkan beberapa hadis lagi. Haddatsana Suwaid bin Nasr akhbarana Abdullah bin Mubarak an Musa bin Ubaidah an Iyas bin Salamah bin Auka' bin Akwa' an abihi qala kana Utsman bin Affan yattaziru ila ansafi saqaihi, bahwa dikatakan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu memakai sarung setengah daripada betisnya. Waqala, dan Sayyidina Utsman berkata, hakadha kanat izaratu sahibi alaihi salatu wassalam, yakni an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Utsman apa? Beginilah sarung yang dipakai oleh sahabatku. Siapa maksud Sayyidina Utsman sahabatnya ini? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis terakhir. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Abul Ahwas an Abi Ishaq an Muslim bin Nadhir an Hudzaifah ibn Yaman qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'adalati saqi aw saqihi. Ini para perawi hadis saat itu ragu. Dikatakan apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memegang. Apa yang dipegang? Di sini ada keraguan di antara perawi hadis. Apakah yang dipegang Rasul sallallahu alaihi wasallam itu betisnya Nabi sendiri atau betis sahabat yang meriwayatkan ini atau betisnya Hudzaifah ibn Yaman? Jadi ada keraguan oleh perawi di sini. Yang dipegang betisnya apakah betis Nabi sendiri atau betisnya Hudzaifah bin Yaman? Faqala, kemudian seraya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, hadza maudhi'ul izar. Ini tempat batasnya sarung. Jadi istilahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ingin menunjukkan batas daripada haknya yang tepatnya idealnya sarung dipakai. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apakah memegang saat itu batasnya itu di betisnya sendiri atau betisnya sahabatnya Uzaifah bin Yamin? Nah, ini ada keraguan dari perawi. Fa in abaita fa asfala. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka jika engkau enggan, ya, maka jika engkau enggan memakai daripada setengah betis, kalau setengah betis kita bayangkan berarti jauh sekali di atas mata kaki, gitu ya, gantung sekali berarti, gitu. Jadi sudah setengah, apalagi kalau orang mungkin apa? Tipikal bodinya yang jangkung, tinggi, maka kalau misalnya setengah betis berarti memang gantung sekali pakaiannya. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, kalau kalian enggan memakai setengah betis, maka boleh turunkan sedikit. Fa'asfala. Fa'in abaita fala haqqa li izari fil ka'bain. Dan sejauh batas-batas yang engkau turunkan itu, jangan sampai menutup kedua mata kaki. Ka'bain itu kedua mata kaki. Artinya apa? Hadis ini menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kalau pakai celana, pakai sarung, pakai jubah, alangkah lebih baiknya memakai itu di atas mata kaki, jangan sampai menutup mata kaki. Ini khilaf, artinya ini di luar kita membicarakan terkait dengan apakah di sana khilaf antara isbal atau tidak isbalnya. Kita ingin mengatakan bahwasanya beginilah contoh uswah atau anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyuruh memakai, yang khususnya bagi ikhwan untuk memakai celana, memakai sarung, atau memakai jubah. Namun kita harus juga pandai atau cerdik untuk mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jangan juga sampai menyalahi daripada keindahan. Artinya, kalau sekarang kita punya beberapa celana yang mungkin sudah terlanjur kelewatan menutup mata kaki, mungkin ya menutup mata kaki. Kalau itu kita potong setengah dan itu menjadi jelek kita pakainya, maka nggak perlu ditiru, ya, nggak, artinya nggak perlu dipotong. Keindahan itu nomor satu. Ya sudah, kalau sudah terlanjur ada celana kita yang terlalu panjang, ya sudah. Nanti kalau pakai sarung, berarti pakai di atas mata kaki. Atau pakai jubah di atas mata kaki. Oh, ternyata ada Ustaz, ternyata jubah saya itu yang di bawah mata kaki. Dan juga semua di bawah mata kaki. Ya sudah, pilihan. Kalau ingin potong, bawa ke permak lepis. Nah, potong di bawahnya, boleh, Alhamdulillah. Tapi kalau kira-kira dipotong itu nanti jubahnya bakal nggak bagus.
Ustadz gitu. Nah, di sini di mana pilihannya? Pilihannya keindahan itu nomor satu. Ya sudah, tidak perlu dipotong. Ini masih perkara-perkara sunnah yang khilaf antara isbal atau tidak isbalnya. Tapi kalau alangkah kalau misalnya kita bisa, ya kalau alangkah bisa lebih baik, maka pakailah izar atau sarung itu di atas mata kaki. Saya rasa kalau sarung kita bisa memilih dan lebih bisa untuk memakai sarung itu di atas mata kaki. Tapi kalau pakaian jubah yang sudah terlanjur panjang atau celana ke kantor yang sudah terlalu panjang, kalau kita potong nanti mungkin kita masih belum belum apa namanya belum siap begitu ya, belum siap hati, takut nanti di apa maksudnya belum siap hati saja. Nah maka enggak usah dipotong ya. Ambil sunnah-sunnah yang lain, artinya begitu. Kita harus mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus cerdas. Jadi tidak juga memaknai sunnah-sunnah itu secara tekstual saja, harus pandai-pandai mengkontekstualisasi agama yang ada pada diri kita. Nah, adapun sifat sarung baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga kebanyakan warnanya yang berwarna putih. Ya, tapi sarung-sarung yang dipakai baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kebanyakan bukan sarung seperti kita. Ya, kalau sarung seperti kita itu udah terjahit di tengah ya, artinya udah ada jahitan, tinggal dipakai saja. Kebanyakan sarung-sarung orang Arab itu yang dimana sarung itu masih diproduksi di Yaman. Nah, itu sarung-sarung yang memang asli sarung orang-orang Arab. Itu tidak ada jahitannya, seperti handuk saja atau seperti kain ihram gitu ya. Jadi apa lipatannya itu dibuat sendiri. Nah, kalau kita melihat sarung itu bukan Nusantara punya, bukan sebenarnya kalau kita melihat sejarahnya. Jauh lebih kalau kita lihat sejarah jauh sebelumnya itu bahwasanya sarung itu sudah awal sudah ada itu di negara bagian India, Yaman, ya Yaman, India ya itu yang banyak tradisi-tradisi orang-orang memakai sarung. Namun mungkin kebanyakan orang-orang India juga kita tahu banyak yang singgah di Indonesia, orang-orang Yaman sendiri maka membawa tradisi itu, tradisi memakai sarung. Dan sehingga produksi sarung kita di Indonesia ini jauh lebih unggul daripada sarung-sarung yang diproduksi di Yaman atau di India sendiri. Maka oleh karena itu kebanyakan yang kita kalau kita pergi ke Yaman atau ke India itu impor-impor dari Indonesia semuanya. Sampai di sana udah mahal gitu ya. Nah, maka apalagi sarung-sarung yang kita pakai sekarang di sini tuh ya sarung-sarung yang luar biasa gitu ya. Maksudnya kainnya secara produksinya juga sudah bagus, apalagi sarung-sarung yang mahal sekarang itu seperti BHS ya. Kalau pakai BHS harus di saf depan gitu ya. Enggak juga. Nah, BHS itu bisa jadi harganya itu sampai 1 juta, 2 juta, 3 juta sampai 5 jutaan gitu. Nah, begitu juga kalau sarung-sarung yang nyaman, yang sering dipakai oleh habaib-habaib itu seperti sarung sloyor. Nah, itu bahannya dingin sekali. Jadi kalau dipakai nyaman. Itu bisa jadi harganya di sekitaran 200 sampai 300-an. Namun ala kulli hal, kalau memakai sarung pun, nah ini hati-hati, memakai sarung sampai ingin memperlihatkan label sarung BHS gitu ya di belakang untuk menunjukkan ya sholat Id saya harus pakai BHS dan harus di saf depan supaya dilihat mereknya di belakang BHS. Nah ini hati-hati, itu juga akan menjadi dosa. Padahal niatnya ibadah tapi jadi malah pamer. Baik, saya rasa ini yang dapat kita bahas terkait dengan izar, sarung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga imamah atau surban baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat dua pembahasan, dua bab yang kita bahas pada malam hari ini. Kita buka sesi diskusi sejenak. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam Ibu Mili. Ibu Meli, Meli. Ibu Meli. udah ganti. Baik. Pak Ustadz, itu kalau di setengah betis itu kayaknya ngangkat banget ya. Eh, Iya. 3/4 lebih apa ya di bawah lutut.
Tapi kalau diturunin sedikit kan katanya masih boleh, jadi 7/8 Masih kali boleh. ya. Nah, Betul sekali. tapi saat ini nggak pernah tuh orang-orang di kantor laki-laki semua pakainya hampir nutup mata kaki ya. Iya. Nah, itu. I Tapi ini ada postingan katanya kalau mata kakinya ditutup itu dosa besar. nah, mhm, Gitu doang iya, nanyanya. Nggak nanya, oke, mhm. curhat. Baik, terima kasih Bu Meli atas curhatannya. Makasih Pak Baik, Ustadz. seperti yang saya jelaskan tadi, ada hadis yang mengatakan memang yang isbal atau melebihi pakaiannya itu dia di bawah mata kaki, itu dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seperti berjalan di atas api neraka, gitu ya. Eee, Sebenarnya kalau kita lihat konteksnya, saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melarang seorang sahabat, salah satunya adalah kalau tidak salah itu Abu Bakar atau Umar, pernah dilarang untuk, tidak memakai, pakaian atau di bawah daripada mata kaki. Namun dikatakan oleh sahabat ini, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan saya? Saya kan sering pakai pakaian di bawah mata kaki." Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Engkau wahai Abu Bakar, ini tidak berlaku kepadamu karena ketika engkau memakai di bawah mata kaki itu tidak ada kesombongan di dalam hatimu." Artinya, larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang yang memakai pakaian di bawah mata kaki itu adalah orang yang ada kesombongan di hatinya. Kenapa? Karena tradisi orang-orang Arab dulu, orang-orang kaya itu yang punya baju yang berlebih. Artinya punya baju yang memang secara kuantitinya juga banyak dan juga mereka suka pakai baju yang panjang-panjang itu kalau orang orang kaya. Jadi Hmm. ada apa? Ada perbedaan sosial ya Maksud, dari segi hmm, sosial juga ada perbedaan antara orang yang miskin dan kaya saat itu ketika tradisi bangsa Arab pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kalau kita bedakan sekarang dengan zaman kita, saya rasa nggak ada orang yang pakai di bawah mata kaki itu karena sombong. Saya sombong. rasa ya, Iya. kalaupun ada, ya ya mungkin masih ada, mungkin ada, yaitu ketika ada orang yang memakai pakaian di bawah mata kaki dengan karena kesombongannya, "Oh, saya punya pakaian yang lebih, nggak apa-apa meskipun keinjak-injak celananya," gitu ya. Nah, Hmm, ketika seperti itu baru dikatakan masuk ke dalam dosa. hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan seperti di atas api neraka. Tapi kalau seandainya pakai celana menutup mata kaki dan itu kalau kita lihat ya indah-indah saja, tidak masalah dan tidak ada rasa kesombongan di hatinya maka tidak masalah. Nggak Iya sampai sih. jatuh kepada dosa. Hukumnya seperti itu. Makanya khilaf pendapat ulama fikih soal isbal ini. Nah, jadi nggak Hmm. semua disamaratakan. Jangan kita mengatakan ketika mendengar hadis Nabi seperti berjalan di api neraka, kita semua samaratakan semuanya. Orang yang di bawah mata kaki itu semuanya bid'ah, semuanya berjalan di atas api neraka. Enggak, yang seperti itu tidak boleh. Nah, jadi itulah kita harus lebih jeli memahami agama itu secara kontekstual dan juga secara tekstual. Saya rasa begitu. Wallahu alam Iya, iya. bisawab. Ya, Ibu Meli. Rasanya nggak Ada ada lagi? ya gitu yang pakai celana sampai masa kaki aja sombong. Rasanya di kita nggak ada ya. Iya, Insya iya. Allah. Mungkin zaman Makasih Pak zaman sekarang Ustadz. kita sudah berbeda seperti zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu, ya. Ya, Ya, sama-sama Ibu Meli. Ada lagi yang lain ingin ditanyakan, Ustadz Ibkar ada yang ingin ditanggapin atau Pak Nugroho atau yang lainnya silakan. saya mau Jadi tanya enggak, Pak Ustadz. ya silakan Ibu Yani. Kalau gitu Pak Ustadz mau pakai baju apapun, kalau diniatkannya sombong, ya dosa gitu aja ya Pak Ustadz. Betul sekali, betul. Jadi ternyata nggak Hmm. cuman hanya bagi kaum ikhwan saja yang berlaku isbal atau tidak isbalnya. Bagi Iya. akhwat juga ya, kebanyakan ini akhwat terkadang ya meskipun tidak ada khilaf antara isbal dan tidak isbalnya karena pakaian wanita itu justru dianjurkan untuk menutup aurat bahkan di bawah mata kaki. Jadi hukum pakai pakaian di atas mata kaki itu nggak berlaku bagi wanita. Justru wanita itu kadang salahnya apa? Untuk menjaga niatnya. Kadang pakai ke apa namanya ke pesta atau
ke kondangan ya, makai baju, beli baju, sengaja jahit untuk ke kondangan, tapi apa niatnya? Untuk pamer, supaya terlihat di depan yang lain. Bahkan kalau orang-orang sekarang tuh terkadang nggak ada baju, nggak berani ke kondangan. Takutnya nanti dirasa itu baju pernah dipakai di kondangan yang lama. Siapa yang mau melihat baju Anda? Seperti itu ya, terkadang ya begitu. Itu Iya, sifat-sifat betul yang Pak ada Ustadz. pada yang kebanyakan, mohon maaf, yang kebanyakan ada pada ibu-ibu gitu ya. Iya, betul Pak Kalau Ustadz. kita kaum-kaum pria ini terkadang lebih banyak ke afwan, lebih banyak istilahnya ke bodoh amat begitu. Jadi meskipun mau pakai sekarang, ntar 2 tahun yang lalu nggak mikir tuh apa ada orang lihat pernah dipakai ini atau tidak, gitu ya. Mungkin seperti itu. Jadi Iya, betul. sebenarnya memakai pakaian itu juga harus memeriksa hatinya. Ini dipakai benar nggak lillahi ta'ala? Atau hanya ingin pamer, atau Amin. hanya ingin menunjukkan sesuatu gitu. Jadi itu Iya. harus direfleksi lagi diri kita masing-masing gitu. Pak Ustadz, satu lagi aja. Iya. Jadi apa Silakan. hukumnya orang yang beli tas harganya miliaran, ratusan juta? Itu Mhm. boleh-boleh aja Pak Ustadz? Atau gimana sih Enggak, Oke, Pak Ustadz? enggak boleh. baik. Mhm. Oh, Tuh, Ibu nggak Meli boleh. gimana pendapatnya? Langsung ditanggapi sama Ibu Meli. Baik, nanti Ibu Meli kalau ada yang tanggapin silakan ya. Kalau, ketika saya melihat, beberapa, rujukan-rujukan dari Al-Qur'an juga, salah satu semuanya itu tergantung daripada hati. Kalau antara indikator boleh atau tidak bolehnya itu semua kembali kepada hati. Hmm. Jadi, saat kita punya duit, saat kita punya rezeki yang mungkin jauh lebih berlimpah daripada orang-orang yang lain, dan kita merasa ketika membeli sesuatu itu tidak mengurangi, kepada kebutuhan-kebutuhan, kebutuhan sekunder kita, ya. Jadi kebutuhan pokok kita, hal itu diperbolehkan, boleh-boleh saja. Dalam konteks tahaddus bin nikmah. Dalam konteks tahaddus bin nikmah itu apa? Dalam konteks syukur kepada Allah. Itu diperbolehkan. Oh. Bukan dalam konteks mubazir. Jadi kalau ingin dikatakan kita membeli barang-barang mahal itu dan kita pakai terutamanya untuk beribadah sangat dianjurkan. Atau untuk mensyukuri atas rezeki yang pernah diberikan kepada kita juga sangat dianjurkan. Tapi ingat, jangan sampai membeli barang-barang yang mahal itu untuk dipamerkan. Atau dengan sengaja ketika setelah beli diposting di story, terus kemudian Ya. dibuat bawahnya captionnya, Masya Allah, Tabarakallah. Sama aja, itu pamer namanya. Meskipun captionnya Masya Allah, Tabarakallah. Itu kebanyakan seperti itu. Jadi dulu itu para ulama sufi itu terkenal dengan waroknya, tawaduknya, dekat hatinya bersama Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah ada salah satu ulama yang dari Tunisia itu, beliau sangat terkenal dengan kesufiannya, tapi apa, kesehariannya itu memakai barang-barang branded istilahnya. Memakai barang-barang bajunya ratusan juta. Terus juga ridaknya ratusan juta sampai Oh. anak muridnya yang ikut ngaji itu justru apa? Pernah bertanya kepada syekhnya, "Ya Syekh, engkau mengajarkan kami tentang ketawaduan. Engkau mengajarkan kami tentang kewaraan, tapi nggak terlihat di tubuhmu. Kau semua pakai barang-barang branded." Nah, terus dijelaskan sama Syekh ini, "Wahai muridku, aku yang sekarang memakai barang branded, ya, maka terlihat warokku ketika pakaianku, jasadku memakai pakaian yang bagus, tapi hatiku bersama Allah. Nah, engkau sekarang meskipun engkau belajar, terlihat engkau wara, engkau sekarang belajar, tapi hatimu dengan barang yang branded yang aku pakai. Artinya dia nggak fokus belajar saat itu, dia fokus hanya melihat pakaian yang ada pada syekhnya. Nah, ini kebalikan, artinya langsung diskakmat sama syekhnya begitu ya. Jadi waro itu menjadi sufi itu bukan kita berpakaian compang-camping, bukan. Jadi justru menjadi sufi dan tawadu waro itu adalah kuncinya tidak menggenggam dunia di hatinya.
tapi dunia itu hanya diletakkan di tangannya, tapi di hatinya tetap bersama Allah. Nah, itu begitu yang diajarkan oleh ulama-ulama sufi yang khususnya ajaran-ajaran yang kita kenal dengan Maturidiyah dan juga Naqsabandiyah. Nah, itu adalah ajaran-ajaran yang seperti itu. Jadi tidak melulu orang dilihat itu sufi, itu yang pakaiannya compang-camping, yang jalannya nggak pakai sendal, itu udah orang alim, orang wara, tawadu, enggak semua seperti itu. Justru kita enggak boleh menilai orang dari covernya, ya. Terlihat Ya, terkadang dari covernya itu mungkin ya warok, tapi kita nggak tahu hati seseorang gitu. Jadi marilah menilai seseorang itu ya kenali dulu lebih dekat. Ya, betul. kalau memungkinkan juga jangan terlalu banyak ingin mengenal orang, tapi mengenal diri sendiri itu justru lebih dianjurkan. Ya, betul Pak Ustadz. Baik, Ya, terima kasih Pak Ustadz. Saya sama-sama. masih Baik, pengen Ustaz, Ustaz, nanya Yan, banyak, tapi ini udah kelamaan. Yan, ya. yang Ya, nggak boleh boleh itu ini nggak beli, Ustaz? ya nih, yang nggak ya, boleh itu karena Heeh. teman-teman arisannya pakai yang mahal, dia harus beli yang mahal. ya, betul. Iya, 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 betul, betul. Ustaz, saya Iya, pernah dengar cerita dari itu di kajian mungkin ya. Diceritakan mengenai Abdullah bin Abdul Aziz itu dulu katanya pakaiannya tuh sangat mahal sekali ya. Jadi dia sampai seperti jubah dilapis dengan saffron yang kalau dihitung itu bisa miliaran. Tapi begitu beliau jadi subhanallah. pemimpin, eh katanya sampai pakaiannya tuh gimana gitu loh. Mungkin Hmm. sangat 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 sederhana itu perubahan itu menurut Ustadz menunjukkan gimana Ustadz? Kalau Contoh saya atau lihat itu, gimana? kalau saya lihat Abdullah Umar bin Abdul Aziz ketika mengambil sikap yang seperti itu untuk menunjukkan bahwa beliau yang punya pemimpin yang sekarang menjadi yang disandang sebagai khalifah dan ingin menunjukkan bahwasannya eh, untuk menjadi seorang pemimpin itu tidak boleh tidak boleh lebih hedon ya istilahnya lebih hedon sekarang. Karena kenapa? Kalau melihat dari eh, contoh-contoh yang pernah ditampilkan khalifah-khalifah sebelumnya, baik dari Khulafaur Rasyidin, maupun dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, itu ditampilkan dengan cara berkepemimpinan yang sangat sederhana. Mungkin itu yang membuat Umar bin Abdul Aziz untuk mencontohkan itu. Kalau seandainya kita mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu kalau ingin hidup mewah, kenapa nggak bisa? Harusnya bisa, sangat-sangat bisa. Begitu juga khalifah-khalifah setelahnya. Eh, Abu Bakar As-Siddiq kurang kaya apa? Umar bin Khattab kurang kaya apa? Semuanya dari orang-orang terpandang. Jadi justru mereka ingin menyederhanakan diri ketika naik sebagai khalifah. Ini dalam posisi-posisi tertentu ketika mereka punya tanggung jawab. Begitu juga ketika tanggung jawab itu diambil oleh Umar bin Abdul Aziz. Sehingga kalau kita lihat tampuk kejayaan daripada dinasti Muawiyah itu ada pada zaman pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Karena setelah itu eh, siklus kejayaan itu dari masa Umayyah itu udah mulai turun. Karena tampuk itu di Umar bin Abdul Aziz. Nah, jadi justru terlihat memang kepemimpinan yang sangat luar biasa, yang idealis itu bahkan ditampakkan oleh seseorang yang sangat sederhana, tapi intelektual kepemimpinannya itu sangat tinggi. Nah, itu adalah sosok seorang Umar bin Abdul Aziz. Sampai yang kita dengar ceritanya, misalnya beliau sedang sedang mengerjakan pekerjaan sendiri, gitu ya, atau tanggung jawab sendiri, atau atas kepentingannya sendiri, bahkan sampai eh, lampu teplok dari negara pun maksudnya yang dibiayai negara pun beliau tidak mau pakai. Sampai segitunya menjaga mana barang yang dari pendanaan negara, mana yang barang yang beliau beli sendiri. Itu semuanya dipisahin, subhanallah. Beda dengan pemimpin-pemimpin zaman kita sekarang ya. Semuanya dianggap jasa. Ya, apakah benar apa enggak itu Allah alam. Nah, begitu saya rasa ya. Nah, itu adalah sosok-sosok pemimpin ini yang seperti ini yang kita rindukan. Apakah bakal ada? Mudah-mudahan bakal muncul lagi. Baik, Hmm, saya rasa itu cukup yang ini ya. kita bahas sedikit tentang
apa namanya, diskusi kita pada malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di pekan depan.